Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pratama. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan memenuhi tugas fisika. Pesawat merupakan alat transportasi paling favorit saat ini, apalagi jika kamu ingin berpergian jauh. Namun, pernahkah terlintas di pikiran kamu bagaimana pesawat dapat terbang? Apalagi pesawat memiliki berat hampir 150 ton. Belum lagi ditambah berat penumpang dan barang bawaannya. Mari kita mempelajari konsep fisika bagaimana pesawat dapat terbang. Untuk menjawab pertanyaan mengapa pesawat dapat terbang, mari kita analisis gaya-gaya yang bekerja ketika pesawat sedang terbang. Ada 4 gaya yang bekerja, yaitu gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, dan gaya berat. Gaya dorong adalah gaya yang mendorong pesawat ke depan. Gaya hambat yang arahnya ke belakang berlawanan dengan gaya dorong. Berikutnya gaya angkat, merupakan gaya yang mengangkat pesawat ke atas, dan gaya gravitasi yang bekerja kepada pesawat sehingga menimbulkan bobot yang akan selalu ke pusat bumi. Pada prinsipnya, pesawat dapat melayang di udara karena 4 gaya yang bekerja ini dapat memanipulasi. Sebuah fakta sederhana berdasarkan hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jika gravitasi memiliki besar yang sama dengan gaya angkatnya dan gaya dorong oleh molekul udara sebanding dengan gaya dorong pesawat, maka resultan gaya bernilai 0. Ini menyebabkan pesawat dapat diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, sekalipun berada pada ketinggian 10 km di atas permukaan bumi. Jika pesawat melayang karena resultan gayanya bernilai 0, bagaimana resultan gaya ketika pesawat terbang atau mendarat? Tentunya tidak sama dengan 0. Agar sebuah pesawat dapat terbang, maka gaya angkat pesawat harus lebih besar dari gaya gravitasinya. Gaya angkat ini dihasilkan oleh sayap pesawat. Teori fisika yang menjelaskan bagaimana gaya pesawat ini dapat dihasilkan yaitu hukum 3 Newton dan prinsip Bernoulli. Hukum 3 Newton menyatakan apabila suatu benda dikenali aksi, selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya aksi tersebut. Apabila sayap mendorong udara yang melesat ke bawah, maka udara akan memberikan gaya reaksi yang arahnya ke atas, yang besarnya sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas. Agar gaya dorong ke atas lebih besar dibanding gaya gravitasi, maka diperlukan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli merupakan istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, meningkatkan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Saat fluida melewati sebuah tabung, kita dapat mengubah kecepatan aliran dengan mengubah bentuk tabung. Bentuk tabung yang dibuat menyempit akan mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Saat kecepatan aliran fluida ini meningkat, maka tekanan akan menurun. Kalau dilihat dari samping, maka bentuk pesawat akan tampak seperti ini. Bentuk sayap ini dibuat menyerupai tabung tadi. Udara yang melewati pesawat yang menyerupai bentuk tabung akan membuat kecepatan udara bagian atas lebih besar dibanding bagian bawah pesawat. Hal ini dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar jarak tempuh di bawah sayap. Karena udara di atas sayap mengalir lebih cepat, maka tekanan di atasnya menjadi lebih kecil. Akibat perbedaan tekanan ini, udara akan berpisah dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Akibatnya, pesawat memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding gravitasi, sehingga membuat pesawat terbang. Itulah alasan kenapa pesawat dengan bobot sebesar itu dapat terbang.